Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yusika Riendi. Saya diamanatkan untuk memberikan materi pertemuan 14 pendidikan keluarga negaraan. Tanpa panjang lebar, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan pertama. Kita semua sebenarnya dari SD, mungkin SD, SMP, SMA, sampai dengan saat ini tentu tidak asing dengan pendidikan kewarganegaraan. Jadi sebenarnya apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Oke, jadi kita langsung mulai aja. Pendidikan kewarganegaraan ini adalah bagaimana cara kita memahami sebuah pola pikir dan jati diri yang ada dalam bangsa Indonesia. Artinya setiap warga negara itu memilikinya gitu, cuman kalau tidak dieksplor maka mereka tidak tahu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara umum lah ya, pengertiannya itu adalah mengenali suatu sistem kompensasi dasar, tujuan dan ruang lingkupnya gitu. Artinya dengan menyadari arti penting pendidikan warganegaraan, diharapkan kepribadian bangsa ini khususnya generasi muda bisa menumbuhkan jati dirinya dan moral bangsa agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembelaan negara gitu kan. Jadi itu yang maksud saya sampaikan sebelumnya itu tadi, artinya bisa menjadi bekal atau pembentukan kepribadian bangsa kita ini, khususnya pada generasi muda ke depannya nanti bagaimana. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan itu merupakan alat untuk membangun dan memajukan suatu negara. Karena yang barusan saya jelaskan secara singkat itu kan menumbuhkan itu, artinya ya memajukan gitu, artinya merupakan alat juga untuk membangun dan memajukan suatu negara. Dalam implementasinya, pendidikan kewarganegaraan ini sangat amat menerapkan prinsip-prinsip demokratis dan humanis gitu kan. Oke, pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya ya. Oke lah, itu sudah merupakan suatu kesatuan gitu dari penyampaian yang tadi saya sampaikan. Oke, next. Jadi latar belakangnya ini sebenarnya apa sih gitu, latar belakang pendidikan kewarganegaraan gitu. Kalau bicara latar belakang secara luas ya mungkin kita akan menjadi panjang lebar ya. Jadi paling tidak kita melihat secara sejarahnya lah, dari era penjajahan, era kemerdekaan, dan juga era pengisian kemerdekaan. Yang dimulai dari yang era penjajahan dulu ya. Jadi apa nih yang kita bisa tangkap dari era penjajahan ini? Jadi gini, perjuangan nenek moyang kita dulu itu kan paling tidak memiliki semangat gitu ya, semangat yang mengharapkan bahwasanya untuk keberlangsungan adanya keadilan sehingga penjajahan itu bisa cepat berakhir. Artinya di situ terdapat moral yang dapat menciptakan semangat perjuangan juga buat generasi muda, yang khususnya generasi muda ini untuk mengenal yang namanya semangat pantang menyerah gitu. Lalu era kemerdekaan, setelah era penjajahan masuk ke era kemerdekaan. Nah, dalam era kemerdekaan ini menciptakan struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, serta mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan. Nah, maksudnya gitu. Ya, sebenarnya sih ya, kalau menurut saya itu adalah dari era penjajahan, era kemerdekaan ini tinggal mengembangkannya aja gitu. Nah,
ini juga berlaku nanti di era pengisian kemerdekaan, di mana dari poin-poin yang barusan saya sampaikan dalam pengisian kemerdekaan ini, artinya tinggal menanamkan sikap dan perilakunya gitu. Artinya sikap dan perilaku cinta tanah air kita tuh benar-benar ditanamkan demi mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara, khususnya demi tegaknya NKRI gitu ya. Oke, next ya. Jadi sebenarnya ada maksud tujuan juga. Tadi setelah latar belakang kita masuk dan maksud dan tujuannya gitu. Kita masuk ke dalam maksud dan tujuan dari sebuah pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini mahasiswa itu diharapkan secara umum memiliki tujuan yang artinya menjadi seorang warga negara yang mempunyai disiplin dalam arti gini, peran serta mahasiswa ini nantinya bagaimana gitu, artinya aktif, berdaya saing yang tinggi di dalam membangun kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara secara damai yang berdasarkan sistem dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Itu secara umum. Oke, secara khusus membina moral ya, ini artinya kalau moral itu sebagaimana yang tadi dari eranya penjajahan terus ke era kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan. Jadi kurang lebih sebenarnya sih kalau pendidikan kewarganegaraan hanya sebatas pedoman gitu untuk kita bersikap berperilaku untuk sistem nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka dan juga mampu untuk kita wujudkan gitu ya. Jadi sebenarnya itu aja sih kesimpulan dalam kewarganegaraan, artinya tadi secara definisi sudah kita ketahui, secara latar belakang terdapat 3 faktor dan maksudnya dari pertemuan ini adalah ada 2 unsur secara umum dan secara khusus gitu. Tinggal nanti kalian membaca lebih dalam untuk memahami apa yang saya sampaikan secara singkat ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang jelas, selebihnya nanti kalian tinggal buka materinya untuk dibaca-baca sehingga nanti mendapat pemahaman yang lebih jelas sesuai. Jadi saya sudah memberikan secara materi melalui video, selebihnya kalian tinggal dimantapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.